Di video kali ini saya akan membahas tentang fase konsolidasi dalam melakukan ketofastosis lifestyle. Gimana ya cara melakukannya? Yuk tonton video saya sampai selesai. Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Kecika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng, pingpong, supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang fase-fase dalam ketofastosis. Di video saya sebelumnya, saya membahas tentang fase awal yaitu fase induksi. Video kali ini, saya akan membahas tentang fase lanjutannya atau fase kedua yaitu fase konsolidasi. Syarat untuk naik ke fase konsolidasi ini adalah gula darah puasa teman-teman selama fase induksi itu harus sudah berada di bawah 80 mg per desiliter. Kalau gula darah puasanya selama 3 bulan berturut-turut melakukan fase induksi nggak turun-turun juga di bawah 80 mg per desiliter, teman-teman boleh kok naik ke fase konsolidasi ini, tapi nggak wajib. Fase konsolidasi adalah fase di mana teman-teman akan menambahkan menu sayuran dalam menu sehari-harinya. Namun jumlah karbohidratnya tetap dibatasi sebanyak maksimal 15 gram dalam satu hari. Nah, supaya teman-teman bisa menjalankan fase ini dengan benar, yuk kita sama-sama bahas. Yang pertama tentang amunisinya. Yang kedua, kegiatan selama melakukan puasa. Yang ketiga, kegiatan selama jendela makan. Dan yang keempat, catatan penting dalam fase konsolidasi. Yang pertama, amunisi. Untuk amunisinya masih sama dengan fase sebelumnya. Teman-teman yang mengkonsumsi imunator honey atau IH, silahkan konsumsi sama seperti sewaktu fase induksi. Konsumsinya bisa berbarengan dengan MCT dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk cairan seperti dalam VCO atau minyak kelapa murni. Yang kedua, kegiatan selama puasa. Puasa intermittent fasting dalam fase konsolidasi ini lebih panjang dari fase induksi. Puasa yang disarankan adalah 18-6 atau 24. 18-6 maksudnya 18 jam teman-teman puasa dengan jendela makan hanya 6 jam. Kemudian puasa 24 maksudnya 20 jam teman-teman puasa dengan jendela makan hanya 4 jam. Contohnya kalau teman-teman melakukan puasa 18-6 berarti teman-teman puasa 18 jam dengan 6 jam jendela makan, itu teman-teman harus berhenti makan atau mengunyah pukul 8 malam. Kemudian berbuka puasa atau boleh makan lagi pukul 2 siang keesokan harinya. Kalau teman-teman melakukan puasa 24 atau 20 jam puasa dengan 4 jam jendela makan, contohnya kalau teman-teman berhenti makan pukul 8 malam, maka teman-teman akan buka puasa keesokan harinya itu pukul 4 sore. Selama melakukan puasa, teman-teman dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak air mineral. Boleh juga mengkonsumsi teh tawar atau kopi tawar. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan pemanis, pastikan pemanisnya yang 0 kalori. Yang ketiga, kegiatan selama jendela makan. Fase konsolidasi adalah fase di mana teman-teman akan menambahkan menu sayuran dalam menu sehari-harinya. Dan
Sayuran yang disarankan dalam fase ini adalah sayuran yang rendah kandungan karbohidratnya, tapi tinggi kandungan seratnya. Bagian dari tanaman yang tinggi kandungan serat biasanya dalam bentuk dedaunan, ya, daun hijau, sayuran yang berdaun hijau. Kemudian ada juga dalam bentuk kembang, seperti kembang kol maupun brokoli. Teman-teman juga bisa mengkonsumsi batang dari sayuran tersebut karena batang juga tinggi kandungan seratnya. Untuk contoh jenis sayuran yang teman-teman bisa konsumsi, silahkan tonton video penjelasannya. Camilan selama jendela makan ini yang boleh dikonsumsi sama seperti fase induksi, yaitu santan, alpukat, cincau hijau, jeli, agar-agar, keju, dan teman-teman boleh mengkonsumsi kopi dengan menambahkan susu tinggi lemak seperti whipping cream. Yang keempat, catatan penting dalam fase konsolidasi. Selama fase konsolidasi, lakukan pemeriksaan atau pengecekan kadar gula darah puasa per 3 hari atau setiap minggu. Lakukanlah fase konsolidasi ini minimal 1 bulan. Apabila kadar gula darah puasanya masih di bawah 80 mg per desiliter, teman-teman boleh melanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase maintenance. Akan tetapi, apabila ternyata kadar gula darah puasanya naik menjadi 80 mg per desiliter atau di atasnya, maka teman-teman harus kembali ke fase sebelumnya, yaitu fase induksi. Pastikan agar tubuh selalu terhidrasi dengan baik. Pastikan konsumsi air mineralnya itu 2-3 liter setiap hari. Lakukan olahraga secara rutin, tapi berikan juga waktu untuk tubuh beristirahat, untuk recovery. Misalnya, usahakan untuk tidur yang cukup dan tidur dimulai pada pukul 10 malam setiap harinya, maksimal pukul 11 malam. Usahakan juga untuk menghindari stres. Oke teman-teman, itu tadi gimana caranya menjalankan fase konsolidasi dengan benar dalam ketofastosis lifestyle. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan tuliskan di bawah dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.